Tolong Bu Suryani, untuk hostnya dipindahkan ke saya ya. Ya, baik. Alhamdulillah Mbak Lina sudah hadir. Assalamualaikum Mbak Lina. Halo. Ya. Assalamualaikum Mbak Lina. Salam. Sebentar masih nyeting Enggak dengar. Oh ya. Lina, tolong ini Bu Suryani, tolong dijadikan kami atau saya atau Mbak Lina jadikan host dulu ya. Halo Bu Nova, tes. Ya, Bu Nova. oke ya. Sudah? Ya, Sudah. Sudah ya. Cuman ini loh Bu Suryani, karena saya terkenal Bu Suryani jadi host sekarang. Nah, tolong Bu Suryani SPB, hostnya pindahkan ke saya Bu. Bu Suryani. Halo. Iya. Ya, tolong ya, pindahkan ke saya. Yang di laptop yang ada apa? Ada gambar saya. Kan saya buka dua nih, yang di HP sama di laptop. Tolong yang di laptop aja, hostnya. Karena kalau tidak pindah host nanti repot untuk menutup dan nanti memberikan kesempatan untuk Julina paparan. Terus saya ganti Bu Beni ya? Sana sini. Bu Beni. Minta diganti saya hostnya. Bu Beni Irmasi, minta tolong. Kok hostnya dari ke sana ya? Mulai ya, kalau saya berpindah ke host ya. Mohon maaf Bu Beni, minta tolong Bu Beni, saya dikasih ke hostnya. Jadi saya Benar, Bu. Bu Beni. Minta tolong Bu Beni. Kan saya pindahkan hostnya ke saya ya. Ini kalau nggak saya nggak jadi host, nggak saya mulai loh nih. Saya tutup aja nanti. Ya, tolong Bu Beni. Masih bisa nggak mindah? Tuh, mana sih? Jalan. Saya pindahkan ke saya. Nah, sekarang udah pindah ke Bu Suryani lagi. Masya Allah. Bu Suryani, tolong Bu Suryani. Bu Suryani. Usaha, Bu. Buat saya. Di partisipan itu kan bisa diklik. Bisa Bu. Sekarang ganti Bu Atrianti ya Bu Atri. Tolong Bu, ini udah pindah. Bu Atri, minta tolong yang bisa. Bu, hostnya Bu, atau langsung ke Bu Lina. Bentar Bu. Bu Atri. Iya Bu. Halo. Ya, minta tolong hostnya pindahkan ke saya. Yang mana ya diambil? Ya. Ngambilnya yang pindah di Bu Atri yang partisipan atau peserta. Yang Terus partisipan, cari nama Nova gitu. yang peserta ya Bu? Ya, peserta.
Peserta Cari atau nama partisipan. partisipan. Kak, Cari Nova. Kak. Dicari aja di atas itu yang kosong itu cari Nova gitu. Terus diklik kanan ya, Bu. Klik kanan jadikan host. Iya enggak. Yang di peserta nih kan Iya, Bu, Hah? diklik dulu. Cari Nova. Paling Ada atas yang kosong dulu, cari. paling atas kan ada peserta, cari. no. Ada tanda Mm-mm. pembesar itu kata besar, tulisannya cari gitu kan. Ibu tulis Nova atau Mbak Yanti deh, terserah Nova atau Bu Iya, Nova Lina. aja. Mm-mm. Oke, Nova. Udah ketemu Bu nama Bu Nova? Belum. Belum. Di atas Yang paling klik, atas. Udah ke Paling host atas. belum? klik partisipan atau Nah, peserta. Coba Kakak pindah, maksudnya memindahkan hostnya udah. yang paling Belum, atas belum itu pindah. cari Nova. Ada tulisan cari. Cari Nova. Carinya, Nova, ya, di paling ya. atas peserta paling atas ada tulisan cari gitu kan. Tulis nama Ya. saya. Klik Nova. Ya, Nah, Nova. Nova Klik Indri. kanan. Nova Indri, Nova Mm-mm. Indri. Nova Indri ya. Nova Indri. Klik kanan, Bu. Kalau nggak minta tolong anaknya Bu, atau siapa lah yang paham. Kalau ibu bingung, cari anak siapa yang paham Bu. Ini nanti kelamaan di sini nanti. Itu kenapa co-hostnya jadi ke orang, Bu? Yang bikin Saya nggak izin? tahu. Iya, kok Saya jadi yang bikin Zoom, saya yang beli Zoom. Makanya Jadinya, tadi kan saya Bu terpental. Nova, Bu Saya Nova terpental tadi. terpental jadinya ini. pindah Terpental. sendiri. Jadinya pindah, iya, hostnya pindah. Betul. Iya, iya, iya. Mm. Udah, Bu. Udah. Oh, sudah, baik. Alhamdulillah. Udah, G. Ya, Alhamdulillah. saya pindahkan Bu. ini ya, baik. Ya, Udah Bu. Baik. Ya, terima kasih Bu. Terima sudah. kasih. Ya, baik. Untuk Kulina, saya berikan kaos dulu. Oke. Baik. Mbak Yanti berikan kaos juga. Sekarang ada yang tek. Voucher. Yanti mana sih Mbak? Iya. Yang kuning ini ya? Iya. Mbak Yanti Semedi. Saya. Oke ya. Gelap. Ya. Baik. Ya, Bunda. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, la haula wala quwwata illa billah. Yang saya sayangi teman-teman seperjuangan dari beberapa daerah ya. Alhamdulillah Allah berikan kesempatan kita untuk bertemu meskipun sedikit mendadak begitu ya, tetapi karena niat teman-teman ingin belajar, Allah berikan kekuatan kita sehingga kita bisa bertemu hari ini. Salam dan salawat semoga tercurah kepada Nabi kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan para sahabatnya yang setia. Semoga kita termasuk umat yang insya Allah akan dapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang saya sayangi, kenapa saya membuka kelas hari ini? Karena banyak sekali teman-teman yang japri ya, bertanya-tanya bagaimana rapor KPD-nya, bagaimana Mbak Yanti, nggak tahu Mbak Yanti di yang baca di ini dulu. Jadi sekali lagi yang menjadi latar belakang kenapa saya ada kelas ini, karena ada teman-teman yang masih bingung ya bagaimana membuat laporan perkembangan karena rapor sudah di depan mata kita kan, sementara teman-teman masih bingung bagaimana implementasinya sampai menjadi narasi di rapor terkait dengan KPD, dengan deep learning ya. Meskipun sebenarnya semua itu belum diwajibkan, hanya kalau bagi saya adalah seperti saya sampaikan tadi, teman-teman saat ini yang belum memahami ya banyak membaca, banyak diskusi,
kamu, sehingga membuat satu formula yang tepat yang bisa dilaksanakan di lembaga. Nanti akan dapat clue-nya pasti itu ya. Daripada kita kita mendapatkan sesuatu yang instan ya, tetapi kita tidak tahu prosesnya, itu akan lebih bahaya. Maka saya sampaikan teman-teman terkait dengan pendekatan deep learning, terkait dengan pendekatan KBC, jangan paksakan kalau kita belum siap ya. Sekali lagi jangan paksakan kalau kita belum siap. Prosesnya seperti apa harus kita lalui sampai sedetail-detailnya. Karena kalau sudah menyangkut terkait dengan laporan perkembangan anak, itu adalah tanggung jawab moral kita selaku guru ketika sudah selesai memberikan stimulasi dalam jangka waktu 1 semester. Kalau kita memberikan satu laporan yang tidak sesuai dengan kondisi realnya, karena kan asesmen kita adalah asesmen yang otentik ya, apa adanya dan memang betul-betul kita lakukan. Jangan sampai hanya karena euforia kemudian memaksakan sesuatu yang belum kita pahami kemudian menjadi satu laporan yang pada akhirnya kita bisa membohongi orang tua gitu. Nah ini jangan sampai terjadi. Nah yang kedua terkait dengan RDM, itu memang sebenarnya yang namanya aplikasi itu mempermudah pekerjaan kita ya. Hanya saya rasa teman-teman nanti step by step juga nanti akan dijelaskan oleh Mbak Rina pelan-pelan saja karena sebenarnya ini juga terlalu mendesak ya, terlalu buru-buru. Sementara kalau sosialisasi sampai pada fintech dan kita mencoba itu juga berjenjang juga gitu karena kemarin waktu ada Zoom juga kita terbatas yang nggak bisa masuk. Nah otomatis semoga segera terbaca oleh wilayah sehingga wilayah melaksanakan sosialisasi sampai ke seluruh lembaga RA di Indonesia itu bisa memahami dan bisa melaksanakan. Nah, kemudian yang berikutnya nanti akan disampaikan oleh Mbak Lina bagaimana nanti terkait dengan penilaian. Karena gini, kalau saya lihat dari cerita teman-teman yang sudah ada ya Mbak Lina ya, yang sudah ada itu, ini kan dibuatkan rumahnya ya, dibuatkan format untuk membuat laporan perkembangan. Recording in progress. Kemudian di situ juga ada, karena saya belum lihat secara langsung ya, itu bisa kita. Nah, nanti barangkali Mbak Lina akan menjelaskan karena format laporan perkembangan itu bisa kita narasikan sejak kita sudah melakukan asesmen sumatif gitu. Mungkin kan semester kuat ya kan nantinya mengarah dari itu nanti kan bagaimana sumatif kemudian raport atau PCT nanti akan dikasih itu adalah TP hasil dari Lina bisa menjelaskan karena kalau aplikasi sepertinya tidak sulit ya untuk login-nya, untuk mendapatkan akunnya dan bagaimana. Pikir timnya sudah memberikan kemudahan untuk kita hanya bagi saya yang penting adalah bagaimana membuat narasi raport yang bagus sesuai dengan kondisi realnya gitu. Itu yang paling penting karena sekali lagi teman-teman yang merasa kita kurikulum merdeka aja belum katam gitu ya, belum paham. Asesmennya aja kita belum begitu memahami terkait dengan kurikulum merdeka misalnya. Nah, mohon maaf teman-teman, saya itu banyak sekali yang japri yang mereka sedang PPG ya. Mereka banyak yang tanya modul ajarnya, asesmennya itu entah berapa kali orang pada japri ke saya. Benar saya bertanya, kalau minta dalam waktu 1 semester, karena teman-teman mohon maaf, mereka kadang-kadang nggak tanggung-tanggung mintanya, Bu, minta modul ajar selama 1 semester. Bu, minta modul ajar yang temanya ini gitu. Selama ini apa memang tidak ajar. Selama menggunakan apa untuk kegiatan dan bisa memberikan ini belum dan salah satunya adalah kurikulum Merdeka Belajar. Sekarang ada penambahan pendekatan BPN, ada DPL. Ya. Kemudian konsep kurikula juga sudah berbeda dengan proyek kelima di kurikulum Merdeka. Kementerian Agama menambahkan dengan pendekatan cinta atau panca cinta. Nah ini menjadi PR kita bersama. Tetapi sekali lagi teman-teman tidak perlu berburu-buru. Tapi bukan berarti kita menunggu ya. Kata kuncinya adalah kita berinisiasi. Karena mungkin keterbatasan anggaran, kementerian tidak bisa melakukan kegiatan pelatihan atau fintech untuk mengakomodir semua guru Indonesia itu tidak mungkin. Sehingga
sekali lagi teman-teman berinisiasi, jangan menunggu. Berinisiasi itu dalam konteks kita berupaya belajar, mencari, memahami, kemudian mencoba, diskusikan dengan teman-teman di lembaga, kemudian juga cari formula yang tepat. Formula itu kadang-kadang tidak harus sama dengan lembaga yang lain, gitu kan? Maka kita mencoba untuk ada piloting tumor itu kan juga saya dan Mbak Lina juga jadi sebagai lembaga yang jadikan piloting ya terkait dengan kurikulum merdeka. Tapi kan sama saja kita tidak mendapatkan apa-apa seperti dalam memasuki ruangan yang gelap dan kita tidak punya pegangan apa-apa. Maka kata kuncinya adalah berinisiasi. Nah, 6 bulan saya belajar kurikulum merdeka, alhamdulillah dapat punya lah bagaimana implementasinya. Dengan saya pikir teman-teman nggak perlu menunggu, dan kalau ada panduan pun jangan membacanya secara kaku, itu masih bisa sangat dikembangkan. Alhamdulillah nih Mbak Lina, bagian dari kita, beliau sekarang menjadi tim internal, beliau piloting terkait dengan KTC ya, tentu akan banyak bicara karena sudah mengimplementasikan di lembaga. Jadi teman-teman yang barangkali masih kesulitan bagaimana implementasinya, bagaimana pelaksanaan di lembaga ya sampai nanti menjadi rapot, maka Mbak Lina akan membantu teman-teman ya. Barangkali nanti kalau ada waktu juga main di lembaganya karena beliau sudah melaksanakan, sudah implementasikan, nanti bisa berbagi dengan beliau gitu ya. Nah, kemudian juga yang terakhir sebelum teman-teman nanti mendengarkan paparan dari Mbak Lina, jadi tampilan aku. halo, mohon maaf teman-teman, tolong untuk di-keep dulu ya, karena waktu kita juga tidak lama. Dan sekali lagi, nanti semua pertanyaan bagi teman-teman yang sudah mencoba dituliskan di chat dulu. Saya akan mencoba untuk mengurai dibantu oleh Mbak Yanti. Tapi nanti dengarkan dulu apa yang akan disampaikan oleh Mbak Lina supaya kita utuh menerimanya ya. Dan sekali lagi, semoga dengan ini teman-teman tidak tambah bingung, tapi ada gambaran bagaimana kita akan menyusun laporan perkembangan ya. Sempat ada wacana dari salah satu pengawas di Sleman ya, memburu waktunya di aplikasi dan buat itu kan tinggal menghitung hari. Sementara kesiapan teman-teman kan banyak faktor ya. Beliau memberikan saran gini, tetap kita isi di dalam aplikasi itu karena itu di madrasah itu juga sama, ketika awal-awal ada EDM itu juga katanya nggak langsung mengisi di situ. Jadi tetap kita sesuai dengan format kita masing-masing di sekolah masing-masing. Hanya nanti bila sudah selesai membagikan raport nanti di raport digital. Ya intinya kita sudah mencoba mengisi raport digital di EDM gitu ya. Jadi teman-teman mungkin itu menjadi salah satu solusi. Kalau teman-teman mendengarkan kata diwajibkan kemudian bingung, nah mungkin salah satunya seperti itu ya. Kalau saya sih mengambil jalan seperti itu. Yang penting kita mau mencoba untuk mengisi atau mengenal EDM, yang mana nanti saya yakin juga nanti akan ada pembaharan-pembaharan untuk menyempurnakan aplikasi itu sendiri ya. Jadi sekali lagi teman-teman jangan kacau, jangan bingung, jangan ragu, dan bismillah aja lah gitu ya. Yang jelas kalau bagi saya bukan hanya aplikasi sangat mudah kita bisa belajar, tapi bagaimana melakukan asesmen yang benar sampai kita bisa memberikan laporan yang akurat terhadap orang tua, karena itu tanggung jawab moral kita sebagai seorang guru yang sudah satu semester ini melakukan stimulasi untuk membimbing, membina ya. Nah, nanti kita akan baca bersama-sama. Nah, barangkali itu saja pengantar dari saya. Sekali lagi Mbak Lina, terima kasih sudah hadir bersama kita semua. Untuk itu waktu sepenuhnya saya berikan kepada Mbak Lina untuk menyampaikan. Silakan Mbak Lina. Terima kasih Bu Nova. Apakah suara saya sudah jelas? Sangat jelas, clear. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Nova selaku guru saya, salam takdim. Terima kasih. Terima kasih hari ini sudah bersama teman-teman semua, mungkin se-Indonesia ya. Mohon maaf teman-teman nanti kalau saya banyak kurangnya karena di sini saya akan belajar bersama, nggih. Jadi tidak ada, karena saya hanya duluan melihat saja gitu ya. Nanti kita belajar bersama-sama. Teman, di malam hari ini kita santai saja karena kalau tegang-tegang rasanya malah nggak masuk ya. Yang penting semangat. Dan ini mohon maaf Bu Nova, saya tadi telat masuk karena saya harus nyari sinyal di rumah. Sama sekali nggak ada sinyal, jadi harus ke internet gitu. Saya mau di mall ya, Mbak. Oh ya, makanya nggak kelihatan itu Bu Nova, gambarnya Bu Nova nggak ada, fotonya nggak ada, kameranya nggak on gitu ya. Ada di sini di laptop. Oh, tapi nggak kelihatan Bu, hitam. Buka dua. Saya buka dua, Nova Indra dan Nova. Oh baik, teman-teman diawali dengan apa sih itu KBJ ya teman-teman. Saya yakin kalau KBJ atau kurikulum berbasis cinta itu teman-teman sudah banyak mendengar ya, bahwa itu bukan kurikulum yang baru, tetapi ini adalah penyempurna hal-hal yang sudah kita lakukan, misalnya seperti berdoa gitu. Kalau dulu ya berdoa asal berdoa saja, tetapi sekarang bahwa kenapa sih kita harus berdoa? Nah, itu ada asbabun nuzulnya, kenapa kita harus berdoa. Kemudian ketika misalnya kita mau makan, kalau dulu doa mau makan udah selesai gitu ya. Tapi kalau sekarang bahwa ketika mau makan, kita lihat dulu makanan yang ada di depan kita itu datangnya dari mana gitu ya. Nanti kalau ketemu anak-anak gitu, misalnya ketika ada anak-anak yang membuang sampah tidak pada tempatnya, nah kita simulasi tuh misalnya dengan an-nadzafatu minal iman, di mana ya bahwa Allah itu suka kebersihan. Nah seperti itulah. Jadi bukan hal yang baru, teman-teman tidak usah khawatir gitu ya. Karena kalau di administrasi yang namanya kurikulum berbasis cinta itu sangatlah mudah, karena hanya menambahkan panca cinta ke tujuan pembelajaran, itu saja. Kemudian terkait dengan bagaimana rapot itu tentunya kita sudah merencanakan atau memetakan tujuan pembelajaran jauh-jauh hari dari awal semester gitu kan. Saya akan coba share lihat teman. Proses, Mbak, proses. Sudah. Nah, sudah. Saya mencoba memetakan TP yang saya ambil di semester ini, di semester 1. Nah, misalnya seperti ini teman-teman. Jadi kalau TP-nya masih sama dengan kurikulum Merdeka kemarin, hanya saja menambahkan panca cinta diintegrasikan di TP. Misalnya di TP, anak dapat membedakan ciptaan Allah dan buatan manusia dengan ciri wujud Allah dan kita sampai bedanya ciptaan Allah dan buatan manusia gimana, tetapi sampai ke bagaimana ciri-cirinya. Misalnya kemarin itu ketika kami mengimplementasikan KBJ itu memang ketika awal-awal kemudian sosialisasi itu guru gitu ya, tetapi pelan-pelan bahwa KBJ ini ketika KBJ hadir di RA kita itu sungguh sangat luar biasa gitu ya efeknya. Tetapi karena pada ranah anak usia dini atau anak RA butuh sesuatu yang konkret gitu ya, apa sih medianya apa gitu. Terus saya berpikir karena di sekitar saya itu banyak sawah, kemudian saya membuat kebun mini lah untuk anak. Jadi anak-anak belajar menanam, mulai mengenal itu apa namanya bayam, kangkung yang sekiranya mudah untuk ditanam gitu ya.
itu anak-anak TKB yang sekarang itu masih TKA. Kita memulai menanam, ada kacang, ada kangkung, ada tomat gitu. Nah, media-media tanaman itulah yang saya pakai untuk mengenalkan Pancacinta. Misalnya ke guru-guru, kalau dulu guru-guru ya sedikit abai ketika punya tanaman, tapi kalau sekarang dia wajib gitu ya. Guru-guru wajib membersamai anak-anak dari menanam, kemudian merawat, kemudian panen, kemudian memanfaatkan hasil panennya itu dalam 1 semester ini. Jadi baik guru maupun anak setarnya sama, bahwa kita sama-sama untuk mengimplementasikan KBC ini bersama-sama. Nah, apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah misalnya mengambil topik dengan hasil-hasil panen. Misalnya panen tomat, ketika anak-anak masuk ke kebun tomat itu nggak usah ada RPP pun, anak-anak tuh sudah keluar semua benar-benar. Misalnya kita tanya, kira-kira tomat yang kita panen yang seperti apa gitu ya. Oh, yang sudah orange, yang sudah matang, yang sudah maaf, ini Bu siapa ini? Ya, ini Bu. Nggak salah Mbak Yanti. Bu Mamah ya. Bu Mamah mungkin bisa ditutup dulu. Nah, itu yang kami lakukan. Jadi ketika topik tomat kami tawarkan, teman-teman, hari ini kita panen tomat, mau kita apakan ya? Rezeki dari Allah ini kita apakan gitu. Semua pengennya Bu Guru tuh merasakan tomat, kemudian tomat seperti apa? Oh, ternyata tidak. Ternyata gini, Bu Guru kami semua nggak ada yang mau tomat gitu ya, di luar ekspektasi kita. Ternyata lah, kita tuh sudah menanam, sudah menunggu berbulan-bulan, ketika sudah memanen, buat apa teman-teman, ini rezeki dari Allah ini gitu. Jawaban yang luar biasa apa Bu? Biasanya kan buat jus, buat ini, dibuat saus gitu ya. Masya Allah, Bu Gurunya sampai bilang gini, Bu Lina gimana caranya buat saus gitu ya. Ya udah, sekarang kan banyak YouTube gitu, akhirnya belajar dari YouTube. Nah, itu adalah salah satu bagaimana kita mengenalkan Pancacinta ke Bu Guru dan ke anak-anak dengan yang konkret. Salah satu hal yang keberhasilan tuh memang kalau anak-anak usia dini dengan hal yang konkret gitu. Begitu teman-teman. Nah, kembali ke bagaimana memetakan TP. Ini yang ini Bu Nova. Nah, ini memetakan TP. Nah, teman-teman, ketika kita mau memetakan TP, itu tidak serta-merta semua TP yang ada yang sudah kita kenal itu kita implementasi semua gitu ya. Kita pilih mana yang lebih penting, kira-kira mana yang dibutuhkan untuk sekolah kita, untuk RA kita gitu ya. Jadi nggak usah banyak-banyak teman-teman. Kalau mau mengambil TP ini, saya mengambil moral itu nilai agama dan budi pekerti hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dalam 1 semester gitu ya. Kalau semakin sedikit itu semakin mendalam, semakin apalagi ya yang harus saya stimulasi ke anak-anak terkait dengan TP yang saya ambil. Kemudian untuk mengintegrasi KBC-nya, ini misalnya anak melafalkan doa harian dalam berbagai aktivitas secara mandiri sebagai wujud cinta Allah dan Rasulnya. Nah, seperti itu, sampai ke bawah, sampai ke jati diri. Nah, ini saya petakan. Juli ini 1, nilai agama dan budi pekertinya 1, kemudian jati dirinya hanya 2, yang banyak itu biasanya di dasar-dasar literasi ya, ini hanya 2. Begitu teman-teman. Jadi untuk memetakan TP sendiri akan sangat mudah. Yang agak butuh effort itu adalah bagaimana mengimplementasi ke anak-anak. Kita harus selalu mencari kata-kata untuk mengenalkan Pancacintanya ya, setiap saat, setiap waktu sampai anak-anak pulang gitu ya.
Kemudian setelah ini ya, startnya kan dari sini. Bagaimana kita membuat rapot itu kan dari sini. Jadi tidak akan bisa rapot itu sama untuk semua RA karena TP-nya sangat berbeda-beda gitu. Bisa jadi TP di tempat saya sama TP-nya di tempat Bu Nova akan berbeda gitu ya. Nah, setelah ini, setelah kita terapkan, kemudian kita masukkan ke topik, karena topik itu kan hanya payung ya. Apapun topiknya itu kita masukkan TP-nya itu tidak masalah teman-teman. Nah, setelah itu kita buat penilaian, misalnya ini di bulan Juli. Nah, misalnya ini saya ngambil namanya Mas Esal. Nah, ini saya buat sederhana ya teman-teman. Jadi TP-nya apa, di kegiatan apa, dan perilaku yang teramati apa gitu. Ini adalah hasil sumatif ya teman-teman. Misalnya ketika di TP anak dapat membedakan ciptaan Allah dan buatan manusia, ini Mas Esal nih. Saat di kebun itu, di kebun cinta tadi itu, Mas Esal menjawab, ciptaan Allah itu seperti kacang panjang, tomat yang bisa dimakan. Kalau buatan manusia itu hanya itu seperti sepatu, nggak bisa dimakan. Nah, itu kita jadikan penilaian yang otentik, karena ketika menilai itu kan harus otentik ya, harus saat itu dan memang betul-betul terjadi. Tidak lagi teman-teman ketika rapotan bingung, yang saya isikan ke rapot apa? Lah, pertanyaan selanjutnya, lah emang TP-nya apa gitu ya. Jadi kita balik lagi, kalau isinya rapot apa ya TP-nya apa gitu kan. Karena masing-masing RA akan berbeda. Kemudian misalnya di TP anak memahami aturan. Nah, ini Mas Esal sudah terbiasa menaruh tas, sepatu pada tempatnya, kemudian berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, kemudian makan dengan tangan kanan, mencuci tangan sebelum makan. Nah, hanya seperti itu teman-teman. Nah, inilah mungkin butuh effort teman-teman untuk merekapnya di mau dikatakan sebulan ya boleh, tergantung dari ketercapaian tujuan pembelajaran kita. Nih ya teman-teman, misalnya di bulan Agustus kita kumpulkan lagi, bulan September kita kumpulkan lagi, Oktober kita kumpulkan, November. Nah, Desember ini belum saya masukkan. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, sampai di sini ada pertanyaan sebelum masuk ke kita akan mencoba masuk ke rapot digital atau RDM. Semoga tidak ada masalah karena tadi jam 5 itu masih bisa, tapi jam Silakan teman-teman, kalau ada yang mau ditanyakan. Ada kesulitan tidak? Boleh. Terima kasih waktunya. Ini untuk menentukan tujuan pembelajaran itu beberapa contoh itu hanya dua buah gitu ya. Karena kita kan elemen kita di moral dan seperti itu banyak yang harus dipilih ya. Mulai dari Asmaul Husna sampai ke tentang sirat Nabi dan sebagainya. Itu bolehkah kita mengambil semuanya, karena pembelajarannya pun kalau kita ambil di pembukaan banyak ya yang mengena ke situ gitu. Bolehkah lebih dari 5? Lain elemen jati diri dan literasi sains gitu. Bolehkah? Karena kan di agama dan di pekerti itu kalau untuk RA ini banyak sekali gitu ya. Iya. Ya, Bu Kartika ya? Bu Kartika? Ya. Oh ya. Oke, langsung saya jawab aja ya. Jumpa lagi Bu Lina. Kemarin Oh ya, ketemu di Jakarta. Silahkan. Oke, baik. Kalau kita di RA itu kan ada Iya, di program Rakernas juga
Oh, oke. Di program mandatori itu kan sebenarnya sudah 1 jam sendiri ya Bu ya. Jadi dari pembiasaan doa, hadis, kemudian ada tahfidz itu kan banyak terambil di program mandatori 1 jam sendiri. Nah Ya, itu masukkan di sini karena itu memang program pembiasaan seperti kayak sholat, wudhu, kemudian apa lagi Bu, siroh Nabi itu kan juga sudah masuk ke pembiasaan di program mandatori. Betul. Jadi mau diambil, mau dimasukkan ke TP yang sini juga boleh. Kemudian misalnya mau membuat TP tersendiri terkait dengan program mandatori yang terkait dengan nilai agama dan budi pekerti boleh juga. Tergantung lembaga saja. Begitu Bun? ya, baik Bu Lina. Ini kan saya memakai RDM yang kurikulum Merdeka sudah semester yang lalu karena kan baru 6 bulan lah ya, baru semester yang Iya. lalu kan. Semester kedua, semester pertama tahun lalu belum. Nah ini kita kalau misalnya ke KBC, apakah formasi dalam rapor digital itu berubah dengan pilihan tujuan pembelajaran? Kayaknya tujuan pembelajaran nggak terlalu berbeda ya KBC dengan Urmer, tidak berbeda. Yang Sama, penting hampir mungkin ada sama. perbedaan. Ya. Jadi mungkin itu nanti RDM KBC akan muncul pilihan tujuan pembelajarannya tidak terlalu beda ya. Tidak beda. Nanti kita coba. Jadi kita masukkan kayak seperti ini Bu. Misalnya anak dapat melakukan ada baik di rumah sebagai wujud cinta kepada diri sendiri dan sesama kayak gitu. Nanti di contohnya itu dimasukkan. Gitu aja kok Bun. Nggak sulit karena di RDM sendiri memang juga punya keterbatasan space kata-kata. Nanti kalau terlalu banyak juga akan semakin ke bawah-bawah itu tidak cukup gitu karena memang space-nya hanya maksimal mungkin hanya 3 lembar. Jadi memang tidak banyak. Nah, ini lagi satu pertanyaan. Waktu saya menggunakan RDM yang kurikulum Merdeka dengan pilihan tujuan pembelajaran, kemudian kita kan menjabarkan, kadang kita terbatas dengan menjabarkan kalimat sendiri walaupun di situ ada kolom untuk menyampaikan ulang dan tidak bisa diubah gitu untuk menyatukan dalam sebuah kalimat itu kayak rancu gitu karena itu lagi yang keluar. Paling bisa kita ngasih koma, kemudian di situ udah pasti kalau pilihannya yang muncul berarti kan dikatakan di situ. Tapi kalau seandainya belum muncul dia perlu bimbingan kan gitu ya, itu kalimat seperti untuk maksudnya supaya misalnya orang tua murid kayaknya kita perlu teknis di penambahan kalimat yang sendiri gitu mungkin di kolom tabel yang terakhir itu kayak. Iya. Jadi nanti sendiri kalau sama seperti dulu memang butuh teknik penulisan ya biar pas, kemudian contohnya seperti apa, kemudian kalau itu memang perlu dicoba gitu. Untuk sekarang masih masih enak, misalnya tidak sesuai gitu bisa dihapus lagi gitu, masih bisa dihapus kalau memang belum sesuai. Itu teman-teman kalau terkait penilaian ini sudah selesai ya. Baik Bu Lina, terima kasih penjelasannya. Ya, terima kasih. Baik, Ada lagi selain Bu Kartini? Assalamualaikum, Bu Lina. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Izin warahmatullahi dengan wabarakatuh. Bu Ari dari Madiun. Ini mau tanya sekilas Oke, Bu terkait Ari. penilaian itu kan sumatif bisa dibilang nilai bulanan ya. J. Itu TP-nya yang kita setting di awal tadi itu semuanya setiap anak mesti ada gitu ya. Iya Bu, kalau sumatif memang semua anak kalau menurut saya harus ada, tetapi hasilnya, nah itu hasilnya misalnya si A masih perlu bimbingan di TP yang ini, nah itu menjadi catatan kita gitu. Biasanya sih tidak semua anak ya, tidak bakalan 100% anak itu mampu mencapai TP yang kita tuju. Pasti ya sekitar 30-20% pasti adalah
apalagi kalau ada yang ABK itu kan tentunya pasti sangat berbeda gitu. Iya, lalu dari sekian TP yang diambil itu yang sudah kita bikin skemanya bulanannya itu melihat dari space ADM sendiri yang terbatas itu apa ya bahasanya untuk memilih untuk dimasukkan sendiri itu saya ambil contoh ya, misalnya ini nih, kelihatan nggak ya? Kalau di penilaian kita kan misalnya kontetik banget ya, kayak Esal menjawab ciptaan Allah itu seperti kacang panjang. Nah, tapi nanti ketika di RDM sesuaikan, tidak kemudian dengan contoh yang begitu panjang gitu Bu Ari. Misalnya anak dapat menginisiasi permainan ya, kita singkat aja, nggak terlalu panjang-panjang. Tapi semua yang di perencanaan di TP itu masukkah ke RDM-nya Bu? Kalau singkat-singkat masuk. Jadi nanti tekniknya itu gini Bu, tekniknya itu yang kira semua anak mencapai itu yang apa? Misalnya gini, kalau Asmaul Husna, kemudian doa, kemudian hadis, ibadah, siroh itu kan hampir semua anak bisa ya Bu, dengan grade-nya ya, grade-nya beda 20 sampai 10 misalnya, atau 1 sampai 5 udah aja. Nanti buktinya misalnya di individu 1 sampai 5 siapa, 1 sampai siapa gitu aja. Jadi nggak terlalu panjang lebar. Ya, setengah rada meraba-raba kan terus terang baru buka RDM. Oh enggak. Baru mulai gitu. Tapi sudah membuka. Iya, sudah buka, cuma ini kesulitan sinkronisasi dengan Emis karena masih maintenance gitu. Jadi iya, hari belum ini bisa masuk. betul, hari ini kesulitan, memang lagi maintenance. Oh, baik. Sementara gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tina, sebentar saya nambah sebentar ya. Oke. Jadi teman-teman, penilaian di kurikulum Merdeka itu kan ada 2, formatif dan sumatif. Formatif itu penilaian harian yang sifatnya memperbaiki kualitas pembelajaran. Jadi makanya kenapa ada refleksi ya, itu bagian dari supaya kita bisa dari waktu ke waktu itu memberikan pembelajaran yang lebih baik dari waktu ke waktu gitu ya. Nah, untuk yang sumatif tentu menjadi dasar untuk kita pengambilan raport atau menuliskan narasi di raport gitu. Nah, untuk sumatif itu tidak perlu menunggu akhir bulan atau akhir semester, tetapi di masing-masing lembaga bisa membuat jadwal, misalnya setiap 3 bulan sekali kita mengadakan sumatif misalnya, itu silakan, atau 2 bulan sekali, itu waktunya diserahkan ke masing-masing lembaga. Jadi ada waktu-waktu khusus mengambil nilai sumatif. Nah, nanti sumatif yang terakhir itulah yang menjadi dasar untuk kita membuat raport gitu. Ya, jadi silahkan menjadwalkan untuk menyusun atau untuk melakukan asesmen sumatif. Masing-masing lembaga diberikan kewenangan kebebasan untuk membuat jadwal. Kalau sudah melakukan itu, maka kita akan mengambil sumatif yang terakhir, misalnya di bulan Januari, Juli, Agustus, September kita sumatif. Kemudian Oktober, November, awal Desember kita sumatif. Nah, di akhir terakhir itulah nanti akan menjadi bahan untuk kita membuat analisis sehingga kita bisa menarasikan di raport. Silakan dilanjut Mbak Lina. Ya, terima kasih. Ada yang bertanya nih, Bu Sus ya? Tadi ada yang bertanya di ini di chat ya, ada juga Bu Nani ya. Nani, boleh ya. Oh, ini sebentar saya bacakan ya. Dalam hal penilaian itu, apakah Pancasila harus dimunculkan juga? Bagaimana mendeskripsikan? Nah, kalau sudah dilaksanakan, sudah dipertanggungjawabkan ya. Jadi kalau sudah mengintegrasikan Pancasila ke dalam proses pembelajaran ya, maka di raport harus sudah disampaikan. Tapi kalau baru mencoba-coba, baru latihan dulu ya, kita kalau belum siap jangan dulu, nanti takut salah deskripsinya gitu ya. Jadi silakan Mbak Lia menambahkan, yang jelas kalau sih begitu ya. Jadi gantung apakah sudah dicoba diimplementasikan atau baru coba-coba ya.
Nah, Nanti akan betul. mempengaruhi ini. Jen, Bunda. Ya, semester ini kalau memang teman-teman belum mengimplementasi KBJ, ya nggak usah dipaksakan. Tetapi kalau melihat misalnya, oh ternyata ini masuk panca cinta misalnya wujud cinta Allah dan Rasulnya mau dimasukkan ya nggak apa-apa karena memang kalau di RA itu kayaknya panca cinta itu sudah 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 terimplementasi, cuma mungkin 100% itu baru 30 atau 50 atau mungkin sudah 80 gitu. Itu aja teman-teman. Jadi memang Ya. tidak usah dipaksakan seperti Bu Nova tadi. Ya. Oke, ada lagi. Dan tentu gini Mbak Lina, kan, ya, kan, maka tadi kan disampaikan Mbak Lina bahwa Pancasila itu diintegrasikan di CP ya kan salah satunya ya. Selain nanti dengan kegiatan-kegiatan yang lain gitu. Nah, ketika mengintegrasikan di CP, tentu kita juga akan banyak sekali kalau yang di nilai agama dan filosofi itu sudah banyak sudah muncul ya dari CP-CP yang sudah ada itu di RA sudah banyak sekali yang sudah terintegrasikan. Artinya sudah Diimplementasi. sudah Oke, otomatis ya. terintegrasi. Nah, dan nanti untuk yang elemen lain itu karena kita ingin mendeskripsikan untuk melihat hasil belajar anak, maka perlu bahasa indikator. Ya, jadi nanti integrasi CP dalam perlu kita menyusun bahasa indikator. Kecuali kalau yang nilai agama dan budi pekerti karena memang otomatis ya itu sudah banyak sekali yang kita integrasikan secara langsung. Tetapi untuk yang CP yang lain itu ukur ya dalam bentuk indikator. Karena kalau kita akan melakukan asesmen tanpa indikator ya nggak mungkin. Nah, oleh Mbak Lina sebenarnya kita sudah melakukan, sudah kita lakukan, hanya belum terstruktur. Itu ada untuk melihat ketercapaian dengan kompetensi. Kompetensi apa? Pancasila. Kan Mbak Lina dilanjut. Oke, teman-teman tadi ada siapa? Khusus ya yang bertanya? Ya, Bu Sus, silakan Bu Sus. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Bu Sus? Alhamdulillah, Masya Allah sehat. Cuman di sini cuaca kurang mendukung, jadi mohon maaf off kamera. Nah, yang saya tanyakan, Bunda, punten. TP untuk di rapot ya, maksudnya untuk CP-nya ya, dan itu seandainya memang belum tercapai. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan ABK mungkin ada tersendiri ya khusus memang ketercapaian ABK memang tidak bisa kita paling tidak bukan samakan ya. Jadi memang betul-betul berbeda gitu karena biasanya usia mentalnya akan sangat jauh gitu ya dibanding dengan yang anak-anak yang biasa gitu. Jadi rapotnya ya nanti aja khusus lewat WA. Oke, matur nuwun. Nanti kalau di sini terlalu panjang. Oke, matur nuwun. Sudah tidak ada teman-teman? Kita lanjut masuk ke RDM atau gimana? Silakan Mbak. Lanjut. Oke. Saya stop dulu. Nah, ini teman-teman wajah RDM ya dari depan. Ketika teman-teman sudah punya aplikasi RDM itu seperti ini depannya. Nanti teman-teman yang sudah melaksanakan dibantu ya saya. Nah, yang diisikan ini username itu biasanya kemudian gantung gini.
kita ya. Nanti mungkin token ya ini. Kemudian apa namanya? Tahun ajaran. Tapi kok nggak bisa, nggak jalan ya. Sabar. Sinyal kayaknya. Oh, sinyal ya Bu ya. Ya, sinyalnya itu. Nanti seperti ini. Gimana nih kalau nggak bisa? Saya stop dulu. Teman-teman kok nggak bisa ya? Oh, ini masih muter-muter dulu sebentar. Nah, sudah terlihat ya? Tadi ketika masuk sudah. Oke. Ketika masuk tampilannya seperti ini. Nah, di sebelah kiri ini ada profil madrasah. Silakan nanti diisi selengkap mungkin, kemudian upload logo, kemudian masuk ke lembaga, pengaturan, tahun ajarannya, sistemnya nanti sistem paket ya. Kemudian diisi selengkap-lengkapnya sudah. Nah, ini langsung masuk ke kelas. Nah, di kelas ini kita harus membuat kelas dulu. Jadi kita nggak akan bisa mengisi sebelum kita membuat kelas dulu. Nah, nanti, nah ini teman-teman, nanti di sini ada nih, ada tambah ini. Kita buat kelas. Coba kita klik. Ada kemudian kurikulum, ada jenis, nama. Nah, nanti kalau sudah kita save. Nah, ketika membuat kelas, ketika mengisikan nama guru, jangan lupa passwordnya, karena nanti akan berpengaruh ya teman-teman, nanti untuk masuk ke membuat rapot gitu ya. Ini ketika di data guru ini NIK ini nanti akan dipakai sebagai username ketika masuk ke guru gitu ya. Kemudian passwordnya yang ini tulisnya ketika masuk nanti ke masing-masing guru. Jadi nanti masing-masing guru bisa mengerjakan, kalau pakai hosting itu masing-masing guru bisa mengerjakan dari rumah bisa. Kemudian setelah itu di siswa, nah ini nanti yang sinkronisasi sama EMIS ini nanti diklik. Kalau sama EMIS, kemudian bisa dengan tambah manual juga bisa gitu. Begitu. Nah, sampai di sini ada pertanyaan. Setelah diisi semua, nanti kita keluar dulu. Kita log out. Nah, kita masuk lagi sebagai akun, pakai akun guru, teman-teman. Nah, tadi akun saya ini. Masukkan password yang Lina tadi. Makanya jangan lupa nanti dicatat. Nah, ini saya masuk ya ke kelas saya tadi.
Nih, ada nilai kelompok Umar. Nah, ini. Di paling atas kita lihat ya, ini ada elemen agama dan budi pekerti, ada elemen jati diri, elemen berdasar literasi. Coba kita klik, kalau kita mau membuat rapot kita klik. Nah, kayak sudah mulai ngisi ada. Teman-teman, ini masih bisa misalnya, oh ini masih salah gitu, ini masih bisa dibatal kirim. Nah, ini berarti batal kirim. Coba, nah sudah saya isi batal kirim. Nah, di elemen ini juga elemen dasar. Oh, saya belum saya kirim. Nah, setelah itu, setelah batal kirim, kita coba nih, lihat nih. Nah, ini akan saya hapus, teman-teman. Nih, saya hapus. Karena kita belum, kita biar nanti bisa diisi. Kita mulai masuk nilai agama. Apa? Klik nilai. Nah, kalau diklik ini teman-teman, ada TP 1, TP bukan TP misalnya nilai 1 gitu. Ini TP yang memang betul-betul kita rencanakan. Bisa Suara. TP 1. Nah, saya udah kayak gini. Jadi misalnya mengenal melalui asal husna dan jalannya gede. Kita copy. Masuk. Ini. Nah, kita individu seperti apa? Misalnya Mbak Alesa, kita ambil lagi. Nah, ini Mbak Alesa misalnya sudah bisa menghafal 1 sampai 20 Asmaul Husna. Tinggal gini tercapai, misalnya ini tercapai semua, kita klik misalnya bisa ini. Nah, ini kita di sini untuk lihat perbedaannya, misalnya kita di Viola bisa menghafal 1 sampai 10. Kemudian apalagi misalnya Gibran, misalnya 1 sampai belum kemudian sudah ini teman-teman apa namanya masing anaknya, misalnya tadi kita juga misalnya
lalu mandi. Kemudian kelompok ini surat misalnya. Nah, mungkin misalnya kayak tadi yang ditanyakan Bu Sus tadi, mungkin ini mendengar saja ya, mendengar Asmaul Husna misal. Baru bisa sampai mendengar saja misalnya yang ABK. Ya, mendengar surat boleh, surat Al-Duha. Oke, salah barat. Nah, misalnya gitu. Kita save. Wah, ini belum. Aslan. Ini Aslan ini juga ABK. Nah, ini kita save. Sudah, teman-teman. Kemudian mau menambah lagi? Boleh. Tambah lagi TP2. Misalnya tentang mengenal kosakata bahasa Arab. Nah, ini deskripsi. Nanti teman-teman bisa improve-nya ini terus mencoba gitu bisa, tapi kalau memang harus mencoba terus ya teman-teman, biar pas. Nanti improvisasinya teman-teman monggo lah. Nah, ini kan kita hanya mencoba dulu. Save. Nah, itu teman-teman. Kemudian nilai agama di elemen jati diri kita tambah. Ini dicapai. Tidak tercapai.
Jadi nanti teman yang sudah bisa masuk RDM bisa coba ya. Itu yang itu kemudian kita menambahkan nilai go ya teman-teman, go kurikuler. Go ini sangat berbeda, jadi bisa ada apa namanya catatan pribadi. Jadi go itu apa namanya hanya satu-satunya ya kayak gini, jadi nggak bisa ada catatan pribadi gitu teman-teman. Ini saya batal kirim dulu. Ini contohnya pas Gernas Ratik ya teman-teman. Kemarin kita mengambil apa namanya panca cintanya atau DPL-nya. Kemarin kita mengambil kreativitas. Nah, deskripsinya misalnya begini. Save. Kemudian tambah. Kan kemarin kita kreativitas dan kemandirian. Cinta. Oh, nah gini kalau belum gini teman-teman. Jadi ini belum dinilai, kita nilai dulu. Nah, kalau di Kokulik ada 4 gradasi. SB itu sangat baik, cukup dan kurang. Perlu disepakati di RA-nya berapa yang itu membaca ya gitu. Jadi Mbak Ale ini Mbak Lena, Mbak Lena. Ya, nggih, Bu. Ya. Jadi Pak nggak salah ya, ini yang sudah saya coba di situ untuk kokurikuler dengan versi yang baru. Ini kan kokurikuler kan tidak dimaknai seperti di kurikulum Merdeka Belajar ya, itu menggunakan konsep kelima ya. Nah kalau yang sekarang itu kan penguatan ya. Jadi kegiatan penguatan untuk menguatkan program intrakurikuler. Nah, untuk itu menggunakan rubrik. Jadi penilaian yang digunakan untuk kokurikuler yang sekarang itu menggunakan rubrik. Ini silakan nanti dimaknai masing-masing. Misalnya skor 1
skor 1 itu narasinya seperti apa, skor 2 narasinya seperti apa, skor 3 narasinya seperti apa, itu masing-masing diterjemahkan di lembaga masing-masing gitu ya. Jadi kalau yang saya tahu untuk penilaian kokurikuler itu menggunakan rubrik. Ya. Betul Bu, jadi sekarang kalau kokurikuler itu teman-teman kalau memang belum bisa menyusun TP sendiri itu ada namanya alur kompetensi teman-teman yang dari Kemendikbud itu ada. Jadi teman-teman tahu bahwa oh apa toh yang harus saya stimulasi di di kokurikuler di Kemendikbud. Nanti saya share ya kalau sudah. Terus kita kirim. Oh belum. Oh satu lagi. Bu Lina, jangan lupa itu materi Ya. barusan di-share ya, biar dipahami Oh, baik. nanti selesai. Oke. Contohnya. Nanti di grup anu aja ya, di grup Kumar. Di grup Unova banyak grup untuk Oh, iya. Igra tuh. Baik. Minta di Iya, minta. Di grup kita kemarin Jakarta boleh juga. Boleh. Nah gitu teman-teman. Nah ini tandanya kalau sudah terkirim di pojok atas itu ada batal kirim gitu. Nah kita kirim dulu. Nah ini ada batal kirim. Kalau sudah ada batal kirim itu berarti sudah terkirim. Berhasil. Satu lagi tak kirim. Oke sudah. Kita lihat di rapotnya. Nah coba kita lihat Mbak Alesa rapotnya seperti apa. Nah ini penampilannya seperti ini teman-teman. Jadi ada nama, kemudian ada NISN, ada madrasah, ada alamat, kemudian semester, pada kelas, ada fase, kemudian tinggi badan, berat badan yang kemarin ini ya, yang tahun kemarin diusulkan sudah ada. Kemudian seperti ini teman-teman. Hanya kita untuk Anda pada akhir semester ini mampu mengenal, karena tadi kan tercapai ya. Jadi mampu mengenal Allah melalui Asmaul Husna dan ciptaannya bla 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 sampai bawah, karena ini mampu semua. Yang jati diri misalnya Anda pada akhir semester mematuhi nanti ada aturan misalnya di sini ditunjukkan dengan menaruh tas dan pada tempatnya, mencuci tangan sebelum makan gitu teman-teman. Nah ini ko-nya jadi kecil-kecil kayak gini. Jadi siswa sangat baik dalam dimensi kreativitas. Ananda mengekspresikan karya dalam proyek batik warisan budaya bangsaku, mengombinasikan warna dengan berani, warna dan seterusnya. Nah di sini ada catatan pendidik. Nah ini mungkin yang bisa untuk merangkum stimulasi yang kiranya bisa kita mitrakan dengan orang tua. Misalnya orang tua diharapkan dapat mendukung perkembangan Ananda dengan selalu melaksanakan wudhu, sholat, berdoa sebelum dan sesudah makan dan lain-lain. Gitu. Jadi Mbak Lina, boleh untuk mengantisipasi supaya tidak ada penilaian yang sama antar anak, meskipun TP-nya sama, pada kompetensi yang sama, munculnya sama, dengan skor yang sama misalnya ya, itu memang mengapa saya bilang tadi ada jejak rekamnya. Makanya kenapa di dalam modul ajar itu kan ada penilaian harian, ya kan misalnya menggunakan checklist. Itu kan muncul dan tidak muncul, kemudian di sebelahnya ada keterangan peristiwa yang teramati. Nah itu sangat penting untuk mengingat bahwa ini bagian dari jejak rekam ya. Ketika nanti akan menuliskan raport, kita masih ingat muncul kompetensi ini. Kita kegiatan apa? Ingat PT itu kan digunakan selama 1 minggu. Yang berganti adalah kegiatannya kan.
Nah, ini Iya, untuk betul. mengantisipasi kenapa kita TP-nya perlu sama. rekam jejak ini. Ya, yang bergerak kegiatannya. Sehingga ini bisa menjadi salah satu bukti bahwa anak itu muncul kompetensi apa, terkait di elemen apa, tetapi di kegiatan yang berbeda. Dan catatan tentunya, ya kan? Nah, ini pentingnya jejak rekam. Kalau teman-teman tidak melakukan penilaian seperti ini, tidak ada jejak rekam, ya kita susah akan membuktikan bahwa kompetensi ini muncul pada kegiatan saat apa, gitu. Nah, sudah ada buktinya, kita lebih enak, gitu, ya. Oke, lanjut, Mbak. Oke, baik teman-teman. Sampai di sini ada pertanyaan atau Mohon izin Bu Lina, ya, dari ini tadi untuk TP-nya itu apakah ada batas maksimalnya, maksudnya dalam pengisiannya gitu. Misalnya kan tadi kan contohnya TP1, TP2, maksudnya ada batas maksimalnya untuk penentuan TP di penilaian itu? Mohon penjelasannya, Bu. Apa boleh hanya 2, apa boleh hanya 3, apa mungkin batasnya ada batasnya nggak gitu oh maksudnya? nggak ada batasnya. Batasnya hanya yang di sini timbul. Ini kan nggak begitu bisa menampung banyak ya, karena ini mungkin hanya berapa lembar nih. Nah, mungkin nanti kalau terlalu banyak tulisannya ini tanda tangan ini ke bawah sini nanti terlalu ke bawah gitu Bun. Jadi mungkin kita dikira-kira aja. Kalau TP sih sebenarnya kalau nilai agama masih masuk semua masih bisa Bu. Nah di jati diri itu juga bisa karena cuma sedikit. Kemudian yang banyak itu yang dasar-dasar literasi. Tetapi perlu kita balik lagi ke diri kita, apakah kita memang mampu menstimulasi segitu banyaknya gitu Bun. Oh iya. Tapi nggak ada ketika memasukkan TP1, TP2, TP3 tadi nggak ada batasnya. Iya, soalnya di tempat saya kan kita bagi TP-nya itu per semester. Jadi ada yang TP yang TP misalnya di nilai agama moral nilai agama itu kan kalau nggak salah ada 8. Biasanya itu kita bagi 4 di semester 1, 4 di semester 2. Jadi boleh bisa seperti itu. Boleh Bu, tapi gini Bu. Jadi TP yang saya tuliskan tadi di rapot, TP1, TP2, TP3 itu bukan berdasarkan TP yang ada di suplemen ya. Ini TP yang memang betul-betul kita ambil, yang memang betul-betul kita implementasikan gitu Bun. Iya. Maksudnya kan TP yang ada suplemen itu sudah kita breakdown lagi ke sesuai dengan ATP. ATP itu maksud saya kita bagi per semester gitu. Jadi maksudnya kalau memang tidak ada batas minimal berarti tergantung kemampuan kita ya maksudnya. Ya, tergantung kemampuan kita. Yeah, sama kemampuan anak kita kan. Karena pasti beda gitu kan. Karena setiap tahun tuh berbeda-beda Bu. Iya. Ya. Terima kasih Bu Lina. Ya, sama-sama. Sekarang juga ada penelitian TP loh ya. Yang terbaru itu lebih sederhana. Betul, lebih sederhana, lebih sedikit. Bawah ya, tak di sekolah bawah, nggak melihat yang bawah. Oke. Mana Bun? Ya. Sampai sini? Ya, udah. Maka gitu. Oh. Ada pertanyaan di mana teman-teman? Nanti dicoba-coba aja Bu. Nanti kalau nggak sesuai dihapus lagi gitu, nggak sesuai dihapus lagi, nggak apa-apa. Jadi intinya gini, kalau teman-teman masih menggunakan kurikulum merdeka, belum dengan pendekatan ini, maka nanti di kurikuler terima ya. Jadi aja kan, yang bertambah kan hanya komunikasi. Ya. Tapi kan kalau di Masih proyek bisa. yang populer sekarang kan penguatan, program penguatan, kayak pengayaan lah. Oke, Pengayaan penguatan untuk oke. sentra kuliner. Dan yang ditulis itu prosesnya aja kok Bun, menilai ya, karena masih menstimulasi kan untuk RA.
tidak Apa yang sulit bertanya? kan? Ya. Izin bertanya, Bu Lina. Oh iya, boleh. Silahkan. Lembut Terkait, sekali. Siapa ini? maaf, off kamera Bu Lina. Mau bertanya ini tentang pembuatan password untuk wali kelas itu operator yang bikin atau kepala sekolah yang bikin? Masing-masing guru wali kelas. Oh, password wali kelas itu Iya. Itu operator yang bikin. operator bisa, bu gurunya juga bisa semua. Asal harus dihafalkan ya Bu, nanti ditulis. Nanti ketika masuk bingung. Oke, baik. Tapi masih bisa. emis. Pas sama yang di emis passwordnya. Oh enggak, yang mudah-mudah aja Bun. Oh, iya. Bisa, ya yang mudah diingat. Kita bikin baru lagi gitu. Oh iya beda, ini untuk masuk rapot. Kayak misalnya saya tadi kan passwordnya Lina underscore 1978 gitu. Oh iya ya. Jadi kita bikin baru. Bikin baru. Tidak harus sama dengan emis. Siap. Baik, ada lagi teman-teman mau ditanyakan. Ada mereka di rapot RTM merupakan fotonya enggak, foto siswa. Itu kegiatan ya. Oh, foto kegiatan yang biasanya di rapot ya. Ya, ada enggak tempatnya. Tempat bawah ya, tapi kalau kemarin tuh katanya bisa, tapi kok saya juga belum nyoba ya. Di mana nguploadnya, itu lembarnya. Ini Mbak, ada juga pertanyaan yang begini. Biasanya kan kita tidak hanya melaporkan terkait dengan pencapaian anak di CP yang sudah kita buat ya, tetapi juga ada ekstrakurikuler, ada PAI. Nah ini ada tempatnya enggak di RDM gitu? Oh, kalau PAI mungkin bisa ya dinilai agama dan bukan, misalnya kan kita menyampaikan secara khusus, misalnya ada Eskul Iqra, ada Tahfidz. Kita menyampaikan misalnya gini, jadi kalau di tempat saya kan misalnya untuk PAI hafalan hadisnya ada keterangannya ya, ada yang dihafalkan. Surah pendek ya sudah dihafalkan sampai pada surah apa. Kemudian Iqra-nya memberikan keterangan anak ini sudah bagus dari tajwidnya, marotnya dan seterusnya, itu ada tempatnya enggak gitu. Kalau tempat khusus nggak ada Bu, cuma misalnya mau ditaruh di catatan pendidik sini bisa. Kalau di sini nggak ada, seperti nggak ada. Berarti belum terfasilitasi ya? Ya belum. Belum terfasilitasi. Ada juga laporan kesehatan anak barangkali ya. Karena semakin banyak yang dicantumkan itu semakin berat Bu. Kalau mungkin tahun pertama nggak begitu ya, nanti tahun kedua 3, 4, 5 karena menampung banyak mungkin yang agak berat, jadi makanya dibuat sederhana gitu. Ini lebih banyak lagi. Kalau MI kan cuma sederhana banget ya, MI ke atas tuh cuma kata-katanya cuma paling 2 baris, 1 baris kayak gitu. Jadi ini sudah lumayan banyak kalau di RA itu. Gitu ibu-ibu. Ada pertanyaan lagi terkait dengan rapot? Yang terpenting itu ibu bisa masuk dulu Bu. Jadi kalau masalah pengisian itu sepertinya lebih, karena masih bisa dihapus, masih bisa batal kirim gitu. Kalau memang dirasa belum cocok narasinya gitu. Ini ada pertanyaan, berarti di rapot tidak perlu menambahkan foto ya. Kalau di RDM tidak ada fasilitasnya ya kita tambahkan sendiri aja. Di lembar tersendiri. Kalau di print itu ukuran folio atau ukuran Iya. Fotonya dibuat lembar sendiri, ukuran A. Nanti bisa sama ukurannya. Ya, kalau mau menambahkan fotonya sebagai bukti otentik orang tua, boleh tuh. Karena biasanya kalau ada fotonya lebih menarik ya, orang tua juga senang lihatnya kan. Akan tambahkan sendiri, termasuk tadi PAI-nya, ada kegiatan ekskulnya, ada data kesehatan anak ya gitu.
Oke. Oh, mohon maaf, bagaimana cara ngisi TP dan BP ya? Iya, ini nanti teman-teman, TPIK kan sudah mengeluarkan buku kesehatan anak RA ya. Kalau teman-teman sudah membeli itu, maka bisa kita gunakan sebagai pemantauan untuk tumbuh kembang anak ya. Jadi kan di situ sudah ada lembar-lembar lembar terkait pemantauan tumbuh kembang anak. Apa dipantau dan juga lidah kepala yang di usia 5 tahun ya. Ini di awal Desember teman-teman melakukan pemantauan misalnya. Karena di situ tadi ada tulisan berat tinggi badan ya, berarti pantauan yang terakhir bulan Desember. Tapi kalau teman-teman sudah menggunakan buku kesehatan anak itu akan lebih komprehensif ya, karena di situ juga ada pemantauan perkembangan anak dan nanti orang tua bisa melihat hasilnya seperti apa. Baik, mau minta nomornya Mbak Lina nih, nomor WA-nya Mbak Lina, sebutkan Mbak Lina. Boleh, 081 Terbilang Teguh C081 31 081 31 32 71 662. 6 ya. Teman yang maksudnya yang butuh bimbingan tuh kayak gini nih. Ananda pada akhir semester ini perlu bimbingan dalam bla 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 bla. Kayak gitu. Ini bahasa Nanti ya. Oke, yang agak maksudnya yang masih membutuhkan bimbingan. Jadi kalau ini hanya masalah bahasa, jadi nanti ketika di ketika penulisan ini yang memang butuh harus dicoba dulu gitu teman-teman. Misalnya ketika di mana ya? Ini semua rapot. Nah, ketika ini masih kelihatan ya? Oke. Nah, ketika kita mau menilai, sudah nggak bisa, harus dibatal kirim dulu. Ya, harus batal kirim dulu. Nanti ya teman-teman kalau ada pertanyaan lagi, monggo lah nanti bisa WA. Itu passwordnya boleh sama nggak? Password apa? Password apa? Password apa nih Bu? Password yang tadi, yang guru. Ngapain Bu ya? Jangan sama lah Bu, namanya berbeda. Jangan sama ya. lah. Oke. Misalnya kayak nama, lahir, tanggal lahir atau apa gitulah, berbeda. Gitu. Bunda, apakah rapot RDL sudah dilakukan bagi semua lembaga? Gimana seandainya seperti ini tidak menggunakan RDL? Karena wilayahnya kebijakan, saya tuh nggak berani menjawab Bun. Cuma kok rumor-rumornya itu tadi seperti yang Bu Nova ngendikake tadi, bahwa kita harus punya rekam jejak murid-murid kita di semester 1 dan semester 2. Karena wajib belajar itu kan kalau di RA 1 tahun toh Bun, jadi harus terdetek di semester 1 dan semester 2 yang nantinya akan diregenerate ke Perdum di PDUM gitu Bun. Jadi mulai sekarang bunda-bunda harus melihat siapa yang belum dapat NISN, harus dilihat karena data ini betul-betul
nanti yang akan digunakan, atau mungkin yang belum valid monggo dilihat Bunda di perval PD-nya dilihat gitu, dan segera dieksekusi. Karena ya kayak ini tadi, kayak Mbak Alessia tadi belum dapat NISN, nah kayak gitu-gitu tuh harus segera dikejar gitu. Kalau Begitu. saya gini Mbak Lina, jadi teman-teman gini, kan ini kita tidak bisa memukul rata pemahaman teman-teman harus sama dalam waktu hitungan hari ya untuk memahami dan implementasi. Ini harus kita pahami karena keterbacaan aplikasi ini kan kita mengakomodir dari Sabang sampai Merauke. Yang mereka ini macam-macam dengan kondisinya. Nah, kalau saya tadi begitu Bu, jadi untuk sementara ini kita kan mengejar waktu ini. Kita pakai yang kita punya, tapi nanti selesai kita membuat raport dengan format kita yang biasa kita buat, maka nanti kalau ada waktu di bulan-bulan Januari silahkan masukkan aja nilainya. Apa yang sudah kita nilai, kita masukkan nilainya di raport digital. Nanti supaya kita terbaca bahwa kita juga sudah melakukan pengisian raport digital. Karena sekali lagi Mbak Lina, barangkali ada beberapa teman yang nggak mungkin kita mengisi raport itu di ATM dengan tadi kebutuhan masing-masing yang berbeda tadi itu. Nah itu solusi bagus Bu, solusi bagus itu. Pengawas nih dari Bapak pengawas kami ya, itu salah satunya menyampaikan ya sudah pokoknya nanti tidak harus sekarang, ini ngejar waktu aja, kita menggunakan raport yang biasa kita buat, sudah punya format sendiri. Nanti di bulan Januari atau pertengahan Januari silahkan mencoba untuk mengisi raport di aplikasi, karena kan bagaimanapun juga ini kan menjadi evaluasi ya Mbak Lina sebagai tim, dan nanti akan dilihat secara nasional gitu. Evaluasi ini barangkali nanti juga bisa jadi catatan apakah ada perbaikan, apakah penambahan, atau nanti ada kegiatan penguatan kembali ya akan menjadi catatan. Saya yakin juga akan dipertimbangkan dari hal itu ya. Apalagi teman-teman yang sedang mengalami musibah nih ya, Sumatera ini kan sedang tanggap bencana ya. Jadi saya yakin ini juga ada kebijakan tersendiri teman yang terdampak. Sudah mencoba dulu. Lagi begitu saya solusinya itu seperti itu ya. Jadi kalau memang tidak bisa ya tetap kita kerjakan, tapi tidak di bulan Desember ini. Yang penting kita sudah bisa membuat raport untuk kita lapor. Tiga satu, Masih ada nih. 32 71 662. Itu di link chat ada ya Bu, silakan disalin. Ini alhamdulillah teman-teman, karena tadi sejak awal Mbak Lina ini banyak teman-teman yang mau masuk tapi nggak bisa. Ada di ruang tunggu itu ada 100 orang, 80 orang. Masya Allah. Nah, itu membuktikan bahwa boleh mau kapan lagi juga boleh Bu Nova. Nanti kita buka lagi kapasitas 1000 ya. Nanti kalau Mbak Lina longgar, ya, insya Allah longgar kalau malam. Kapasitas 1000 ya, biar semua teman-teman bisa masuk ya. Ya. Kayaknya enakan malam gini Bu Nova, atau mungkin siang ya, setelah pembelajaran ya. Setelah pembelajaran ya, ya. Betul. Oke. Dibikin grup WA atau grup WA apa ya? Banyak. Sudah banyak soalnya, ada grup yang RA, ada grup Kumar. Ini yang saya ya, ada grup akreditasi RA. Ada di pendidikan ya, jadi sudah banyak sebenarnya. Jadi nggak perlu membuat grup lagi karena memang sudah ada. Nah, bagi teman-teman yang belum tergabung di Pejuang RA maupun belum tergabung di grup Kumar, boleh nanti japri saya ya, atau japri Mbak Lina supaya nanti bisa diberikan linknya. Mbak Lina bukan admin ya? Terus saja nomor HP saya 081 229 10374 ya. Jadi kalau misalnya mau bergabung di Bertumur atau Pejuang RA, japri saya, nanti saya berikan linknya ya. Sekali lagi 081 229 10374. Oke, sudah semuanya nih. Yang mau ditanyakan ada lagi enggak teman-teman? Maaf Bu, izin bertanya. Ya, boleh Putri Ningsih. Kak saya kan
Munculnya P5RA. Bagaimana caranya otomatis? Gimana Bu? Diulang tolong Bu. Tadi ada Ler itu dulu ya Bu. Iya, iya. Jadi enggak apa-apa lah Bun, pakai yang itu aja, pakai yang tadi kan dimensinya hampir sama kan? Elemen-elemennya juga masih sama. Kalau misal masih bisa dipakai. Kalau nggak keburu gitu loh. Oh, itu ada jawabannya ya. Di-upgrade Bu, klik logo Kemenak di kanan atas. Oh, itu ada Pak siapa nih? Bu Kurnia. Terima kasih Bu. Ya, Bu Kurnia. Terima kasih. Terima kasih Bu Kurnia, saling belajar. Ada lagi teman-teman yang mau disampaikan? Halo? Yang terpenting teman-teman tuh punya itu loh, tadi kayak resume penilaian tadi tuh loh, jadi gampang. Kalau belum punya itu, ya nanti nggak ngaji, ngarang ya, ngarang satu semalam. Iya, mengarang indah nanti. Makanya kadang-kadang ya jujur saja kalau Ngarang teman-teman bebas. Ngarang bebas. Maka jangan sampai terlewatkan sehari pun untuk melakukan asesmen, karena itu yang kita lihat, kita nilai adalah kondisi nyata, kondisi otentik. Ya. Hanya kan menjadi menjadi sumber pengamatan kita kalau kita langsung mendapatkan setiap harinya. Misalnya gini nih, kan satu kelas misalnya ada 15 anak ya. Kita rekannya pembelajaran dari Senin sampai Jumat. Nah, paling tidak satu hari ada 3 anak yang teramati. Ya kan? Dari mulai anak datang sampai anak pulang. Nanti anak berikutnya, hari berikutnya Bu, ini sudah ternilai. Nah, kegiatannya berbeda. Tadi, kalau ini kita tidak punya ya sampai kapanpun, misalkan sesuai dengan kondisinya, nanti ujung-ujungnya jadi mengarang indah gitu ya. Itu yang Dan RDM ini sangat memfasilitasi Bun, tinggal copy paste selesai. Ya, iya. Kalau hanya copy paste dan kita nggak punya penilaian. Gitu. Saya Mbak Lina termasuk kepala sekolah yang kokoh masalah rapot, karena setiap guru selesai membuat rapot satu anak itu lapor ke saya. Rata-rata mereka mengarahkan masih sesuai berefektif kalimatnya. Makanya saya tak bela-belain membaca semua rapot anak supaya supaya bahasanya bisa diperbaiki gitu, karena biasanya guru-guru itu kalau membuat rapot udah nggak dibaca ulang, padahal bahasa rapot itu adalah bahasa tertulis ya, bahasa tertulis yang disampaikan kepada orang tua. Nah, ketika terbaca dengan bahasa yang tidak efektif, itu bagi orang tua membaca juga tidak enak dibacanya gitu. Maka kami dari PPIP juga memfasilitasi teman-teman yuk belajar menulis gitu, karena menulis itu butuh proses yang cukup panjang, butuh keterampilan, tapi yakin semakin kita sering menulis, maka kita juga bisa membuat tulisan dengan baik gitu ya. Ada lagi teman-teman, sepertinya mudah ya, nanti dicoba-coba. Oke. Kalau tidak ada, mungkin kita akhiri dulu ya Mbak Lina ya, karena sudah jam 11.04. Kasihan teman-teman yang di wilayah timur, tadi menyampaikan Bu, kalau bisa pakai waktu kita. Yang banyak kan BIP ya, maka nanti insya Allah kalau ada waktu lagi, Mbak Lina punya waktu, kita siang aja ya. Siang. Itu ya. Saya akan beli akun Zoom 1000, berapa sih harganya? 150-an kalau nggak salah ya. 300-an kayaknya Bu, 300-an. 300 Iya. 300. Kita masih punya tes enggak? Masih punya tes enggak? Ya, nanti kita belikan ya. Apa namanya? Yang mungkin apa minggu ini atau mana? Tinggal besok itu udah hari Kamis ya? Kamis, Jumat. Besok itu hari apa? Kamis? Ya, Kamis. Oh.
lah Bu, jangan besok. Coba nanti dulu ya Mbak Lina ya. Enggak. Harus betul aja. Besok ada pengawas. Mau datang. Ya. Benar aja. Baik, terima kasih Mbak Lina sudah meluangkan waktu kita semua. Teman-teman, terima kasih untuk semuanya. Di dokter lain dia. Halo. Matikan dulu Bu. Bocor ini. Terima kasih atas waktunya. Semoga yang ini bisa memberikan pencerahan, memberikan apa namanya mengurangi kegalauan kita terkait dengan raport KPK. Dan saya berdoa untuk teman-teman semua juga Mbak Lina, semoga kita selalu diberikan kesehatan. Amin. Marilah teman-teman kita tutup pertemuan malam hari ini dengan melafalkan hamdalah bersama-sama. Alamin. Ya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Lina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nova. Sama-sama ya. Oke. Masing-masing ya. Mbak Lina tolong ngasih sama Mbak Lina ya. Oke.